Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maudy Putri Nuraria, kelas 98 akan mempresentasikan tentang olahraga renang. Olahraga renang saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu sejarah, peraturan, teknik, dan pola permainan. Di sejarah saya bagi menjadi 2, sejarah internasional dan sejarah nasional. Lalu peraturan saya bagi menjadi 2, perlengkapan dan wasit. Selanjutnya, teknik saya bagi menjadi 2, teknik dasar dan teknik gaya. Dan pola permainan. Renang bukanlah olahraga dengan pola permainan seperti olahraga tim. Sejarah internasional. Renang pertama kali diperkenalkan oleh Matthew pada tahun 1875. Ia adalah orang yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Renang akhirnya menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London, Inggris. Organisasi induk internasional renang bernama Fédération Internationale de Natation atau FINA didirikan pada tanggal 19 Juli 1908 di Hotel Manchester, London, Inggris. Pada tahun 1896, untuk pertama kalinya renang diikutsertakan dalam kejuaraan Olimpiade di Athena, Yunani. Sejarah nasional. Di Indonesia, olahraga renang mulai berkembang pesat seiring lahirnya Perkumpulan Renang Banusei Zwembon atau Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Organisasi ini memprakarsai terbentuknya organisasi serupa dengan tingkat yang lebih tinggi. Misalnya West Java Zwembon pada tahun 1918 di Jawa Barat dan East Java Zwembon pada tahun 1927 di Jawa Timur. Kemudian di tingkat nasional, Purwosudarmo mendirikan PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia pada 21 Maret 1951 dengan tujuan menaungi organisasi-organisasi di bawahnya serta para atlet. PRSI berperan dalam pembinaan dan pelatihan untuk para atlet, baik tingkat regional maupun nasional. Tidak hanya itu, PRSI juga menyediakan pelatihan bagi para wasit dan juri untuk meningkatkan kualitas dalam sebuah kompetisi. Peraturan renang. Yang pertama, perenang harus memulai lomba dari posisi yang ditentukan, baik dari papan start, loncat, atau dalam air, tergantung gaya yang dipilih. Yang kedua, perenang harus menjaga posisi tubuh yang tepat sesuai dengan gaya renang yang dilakukan. Yang ketiga, pada belokan, perenang harus menggunakan teknik yang sesuai dengan gaya renang, misalnya putaran dalam gaya bebas atau punggung. Untuk finish, perenang harus menyentuh dinding dengan tangan atau tubuh. Yang keempat, perenang harus bernapas dengan cara yang sesuai gaya renang yang dipilih. Dan yang kelima, perenang tidak boleh menggunakan teknik yang tidak sah, seperti melakukan gerakan tangan atau kaki yang melanggar aturan. Dan keenam, perenang harus tetap berada di jalurnya dan tidak boleh mengganggu perenang lain. Menyimpang dari jalur atau menghalangi pesaing dapat menyebabkan diskualifikasi. Perlengkapan. Yang pertama, pakaian renang. Pakaian renang didesain agar tidak mengganggu gerakan renang saat di dalam air. Yang kedua, kacamata renang. Kacamata renang berfungsi untuk melindungi mata saat berada di dalam air agar terhindar dari iritasi karena kandungan kaporit pada air. Selain itu, kacamata renang juga membantu pandangan perenang saat di dalam air. Yang ketiga, penutup kepala atau cap. Berfungsi untuk melindungi rambut dari air kolam yang mengandung kaporit. Yang keempat, pelampung digunakan sebagai alat bantu bagi perenang pemula yang belum bisa berenang, berfungsi untuk membantu tubuh agar tetap mengambang di permukaan air. Petugas dalam pertandingan renang resmi. Wasit utama atau referee, 1 orang, bertanggung jawab atas jalannya perlombaan secara keseluruhan dan memiliki wewenang tertinggi di kolam. Starter, 1 orang, bertugas memberikan aba-aba start dan memastikan start dilakukan dengan benar. Juri gaya atau stroke judge 4-6 orang, bergantung pada panjang lintasan, bertugas mengawasi teknik renang sesuai gaya yang dipertandingkan. Juri lintasan atau lane judge 1 orang per lintasan mengawasi pelanggaran di setiap lintasan seperti perenang keluar lintasan atau pelanggaran lainnya. Juri putaran atau turn judge 2-4 orang mengawasi teknik putaran dan sentuhan dinding. Pengawas waktu atau timekeeper 1-2 orang per lintasan, mengukur waktu perenang dengan stopwatch atau perangkat otomatis. Teknik dasar. Yang pertama, teknik meluncur untuk memulai gerakan di air. Kedua, teknik mengapung
untuk menjaga keseimbangan tubuh di air. Yang ketiga, teknik pernapasan agar bisa bernapas dengan ritme yang tepat. Keempat, teknik gerakan kaki untuk mendorong tubuh ke depan. Yang kelima, teknik gerakan tangan membantu mencapai kecepatan maksimal. Dan keenam, teknik koordinasi antar semua gerakan. Teknik gaya. Yang pertama, gaya bebas atau freestyle. Tangan bergantian, kaki flutter kick, naik turun, bernapas saat memutar kepala ke samping. Kedua, gaya dada atau breaststroke. Tangan bergerak simetris membuka ke samping, kaki frog kick, menekuk dan menendang ke belakang, bernapas saat tangan ke samping. Yang ketiga, gaya punggung atau backstroke. Posisi terlentang, tangan bergantian memutar ke belakang, kaki flutter kick, naik turun, bernapas terus-menerus di atas air. Dan keempat, gaya kupu-kupu atau butterfly. Kedua tangan bergerak bersamaan, kaki dolphin kick, gerakan naik turun bersama, bernapas saat tangan terangkat. Standar ukuran kolam renang. Panjang kolam renang 50 meter, lebar kolam renang 25 meter, lebar setiap lintasan kolam renang 2,5 meter, jumlah lintasan kolam renang 8, kedalaman minimal kolam renang 1,35 meter sampai 2 meter, temperatur air kolam renang 25 sampai 28 Celcius. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.